Namaku Rian, umurku 7 tahun. Setidaknya, itu yang ibu katakan padaku setiap pagi. Aku tinggal di sebuah rumah panggung tua di tengah perkebunan karet yang sudah mati. Di rumah ini, cahaya adalah musuh. Semua jendela ditutup rapat dengan papan kayu, dan satu-satunya lampu yang menyala hanyalah lampu minyak kecil di ruang tengah, tempat ibu selalu duduk. Ibu adalah seorang penjahit, tapi aku tidak pernah melihatnya menjahit baju untuk orang lain. Sejak aku bisa mengingat, ibu hanya duduk di kursi goyangnya, membelakangiku, dengan tangan yang sibuk menarik benang hitam yang panjang. Dia selalu berpesan satu hal padaku, Rian, jangan pernah menyentuh wajahmu sendiri. Kulitmu belum kering. Kalau kamu menyentuhnya, ibu harus menjahitnya lagi. Setiap pagi, aku terbangun dengan rasa kaku yang luar biasa. Seluruh tubuhku terasa dingin, seolah-olah darahku tidak mengalir. Aku sering merasa ada sesuatu yang ganjil dengan tanganku. Saat aku menggerakkan jari-jariku, terdengar suara kriet. Kriet. Seperti engsel pintu yang karatan, tapi aku tidak berani bertanya. Di rumah ini, bertanya adalah kesalahan. Pagi itu, ibu memanggilku. Suaranya serak, seperti suara kertas amplas yang saling bergesekan. Rian, kemari nak. Ibu lihat pipi kirimu sedikit kendur. Aku mendekat dengan gemetar. Aku duduk di depan ibu. Ibu tidak pernah menatap mataku. Dia selalu menatap ke arah garis rambutku atau sudut bibirku. Ibu mengeluarkan jarum perak yang sangat panjang. Aku tidak merasakan sakit saat jarum itu menembus kulit pipiku. Tidak ada darah yang keluar. Yang ada hanyalah suara serit saat benang hitam itu ditarik melewati dagingku. Aku hanya bisa diam, menatap mata ibu yang terlihat kosong dan berair. Ibu selalu berkata bahwa di luar sana ada pemilik yang jahat. Pemilik itu akan membuang kita ke tungku api kalau kita tidak terlihat sempurna, Rian. Bisiknya sambil terus menjahit. Ibu harus memastikan wajahmu tetap cantik. Jangan pernah bicara pada siapapun yang mengetuk pintu. Jangan pernah bangunkan ibu kalau ibu sedang tertidur di kursi, karena saat itu ibu sedang menjahit jiwamu di alam mimpi. Suatu sore saat ibu sedang tertidur pulas di kursi goyangnya, napasnya pendek-pendek dan tangannya masih memegang jarum aku, mendengar sesuatu yang belum pernah aku dengar sebelumnya. Sebuah ketukan di pintu depan, bukan ketukan yang kasar, tapi ketukan yang ragu-ragu. Lalu sebuah suara pria terdengar dari balik pintu. Halo, apa ada orang di dalam? Saya petugas dinas sosial. Kami menerima laporan rumah ini sudah kosong bertahun-tahun. Jantungku berdegup kencang. Aku melihat ke arah ibu. Dia masih tertidur. Tangannya mulai bergerak-gerak aneh, seolah sedang menjahit udara kosong. Aku mendekat ke arah pintu, mengintip dari celah papan yang lubang. Di sana, aku melihat seorang pria memakai seragam. Tapi ada yang aneh. Pria itu terlihat berbeda denganku. Kulitnya tampak berkeringat, wajahnya bisa berubah ekspresi dengan luas, dan matanya bersinar terkena cahaya matahari. Pria itu melihatku melalui celah. Dia terkesiap, matanya membelalak ketakutan. Astaga, nak, kamu apa? Saat itu juga, aku merasakan tangan dingin melingkar di leherku. Dari belakang, suara ibu berbisik tepat di lubang telingaku, sangat pelan tapi mematikan. Sudah kubilang, jangan bicara pada siapapun. Sekarang, ibu harus menjahit mulutmu agar kamu tetap diam. Aku tidak bisa berteriak. Jarum perak ibu bergerak dengan kecepatan yang tidak masuk akal, menyatukan bibir atas dan bawahku dengan benang hitam yang kasar. Aku hanya bisa melihat melalui celah papan pintu. Pria berseragam itu lari terburit-barit, menjauhi rumah kami. Seolah-olah
Dia baru saja melihat hantu paling mengerikan dalam hidupnya. Ibu membawaku ke sebuah ruangan di sudut paling belakang rumah. Ruangan yang selama 7 tahun ini selalu terkunci rapat. "Kamu nakal, Rian. Kamu membuat ibu tidak punya pilihan," gumamnya. Suaranya tidak lagi terdengar sayang, tapi terdengar lelah, sanggat. Lela. Pintu ruangan itu terbuka dengan derit yang menyayat telinga. Bau di dalamnya sangat aneh. Bukan bau busuk mayat, tapi bau debu yang tebal, bau minyak kayu putih yang menyengat, dan bau kain tua yang lembab. Di dalam ruangan itu, aku melihat pemandangan yang membuat jiwaku berguncang. Ada puluhan anak lain di sana. Mereka duduk di kursi-kursi kecil, berjajar rapi. Ada yang tidak punya lengan, ada yang kepalanya miring permanen, dan ada yang wajahnya hanya rata, tanpa mata ataupun hidung. Mereka semua diam, benar-benar diam. Tidak ada satupun dari mereka yang bernapas. Ibu mendudukkanku di sebuah kursi kayu di tengah ruangan. Dia mengambil sebuah lampu minyak yang lebih terang dan mendekatkannya ke wajahku. "Lihat mereka, Rian. Mereka adalah kakak-kakakmu." Mereka gagal karena mereka terlalu banyak bergerak. Mereka tidak bisa menjaga wajah mereka tetap utuh, sehingga pemilik itu menolak mereka. Aku mencoba memberontak, tapi tubuhku terasa sangat berat, seolah-olah persendianku dikunci oleh sekrup. Ibu kemudian mengambil sebuah pisau kecil yang sangat tajam. Dia tidak memotong kulitku, tapi dia mulai menyilet bagian pergelangan tanganku. Aku memejamkan mata, bersiap merasakan sakit yang luar biasa. Tapi tidak ada rasa sakit. Tidak ada darah merah yang mengalir. Yang kulihat saat aku membuka mata adalah kapas putih yang keluar dari lubang di tanganku. Kapas yang sudah mulai menguning dan dipenuhi serbuk kayu. Ibu mulai menangis. Air matanya jatuh mengenai tanganku. Tapi air mata itu terasa berminyak. "Maafkan ibu, Rian. Ibu hanya ingin kamu hidup. Ibu tidak mau kamu berakhir di gudang barang bekas seperti yang lainnya. Ibu akan mengganti bagian yang rusak ini. Ibu akan menjahitmu kembali menjadi anak yang sempurna." Malam itu, ibu membiarkanku di ruangan gelap itu bersama kakak-kakakku. Di tengah kegelapan, aku mendengar bisikan, suara kecil yang sangat halus, seperti gesekan kain. Salah satu anak yang duduk di pojokan, yang wajahnya tidak memiliki mata, mulai menggerakkan jemarinya yang terbuat dari kayu. Dia berbisik padaku, "Lari sebelum ibu menemukan kain cadangan untuk kepalamu. Kamu bukan anak pertamanya, dan kamu bukan yang terakhir. Kita semua hanya pengganti bagi anak yang asli, yang sudah lama mati." Aku tersentak, kepalaku terasa sangat ringan, seolah-olah isi kepalaku benar-benar hanya terdiri dari kapas dan memori palsu yang dijahit ibu setiap malam. Aku harus keluar dari sini. Aku harus tahu siapa aku sebenarnya. Aku mencoba menggerakkan kakiku. Rasanya sangat berat, seolah-olah ada beban besi yang tertanam di tumitku. Anak tanpa mata di pojokan itu kembali berbisik. Suaranya seperti angin yang melewati celah pintu. Dia bilang, "Ibu tidak benar-benar mencintai kita. Ibu hanya takut pada kesunyian." Dia terus menjahit dan memperbaiki kita, karena dia tidak sanggup melihat kenyataan bahwa anak aslinya sudah tertimbun tanah di bawah pohon Kamboja di belakang rumah. Dengan sisa tenaga, aku menyeret tubuhku turun dari kursi. Tanganku yang robek mengeluarkan sisa-sisa kapas dan jerami, meninggalkan jejak di lantai debu. Aku harus mencari alat untuk membuka jahitan di mulutku. Aku teringat ibu sering menyimpan gunting kecil di atas meja riasnya di kamar utama, kamar yang dilarang keras untuk aku masuki. Aku merangkak keluar dari ruangan gelap itu. Suasana rumah terasa berbeda. Di malam hari, bayangan kursi goyang ibu di ruang tengah tampak seperti raksasa yang siap menerkam. Aku bisa mendengar suara ibu di dapur. Suaranya bukan lagi gumaman Nina Bobo,
tapi suara isak tangis yang dalam. Dia sedang berbicara pada seseorang, atau mungkin pada dirinya sendiri. Tinggal sedikit lagi sayang, bisik ibu di dapur. Ibu akan mengambil mata dari dia untukmu. Mata dia masih jernih, masih bagus. Kamu akan bisa melihat lagi. Jantungku, atau apapun yang ada di dalam dadaku, terasa mencelos. Aku menyentuh mataku. Jadi itu alasan ibu menjahit mulutku, agar aku tidak bisa berteriak saat dia mengambil mataku. Aku mempercepat gerakanku menuju kamar ibu. Pintu kamarnya tidak terkunci. Di dalamnya, bau minyak kayu putih dan melati terasa begitu pekat, hingga membuat kepalaku pening. Di atas meja rias, aku menemukan gunting kecil itu. Dengan tangan gemetar, aku mengarahkan ujung gunting ke benang hitam yang menyatukan bibirku. Setiap kali benang itu terputus, rasanya bukan perih daging yang tersayat, tapi rasa tarikan pada sorat-sorat kain yang dipaksa lepas. Cerak-cerak. Akhirnya, mulutku terbuka. Aku bisa bernapas lebih lega, meskipun udara yang masuk terasa kering dan berdebu. Namun, perhatianku teralihkan oleh sebuah bingkai foto tua yang terbalik di atas meja rias. Aku membaliknya. Di foto itu, terlihat seorang wanita muda yang cantik. Itu ibu, sedang menggendong seorang bayi laki-laki. Di belakang foto itu, tertulis sebuah tanggal dan sebuah kalimat. Rian, anakku sayang. 10 Mei 1995 sampai 15 Mei 1995. 5 hari yang terlalu singkat. Ibu akan membawamu kembali. Bagaimanapun caranya. Tiba-tiba, suara langkah kaki ibu berhenti di depan pintu kamar. Bayangannya memanjang di bawah celah pintu. Aku membeku. Gunting di tanganku terjatuh ke lantai dengan suara denting yang nyaring. Rian, suara ibu terdengar sangat dekat. Ibu tahu kamu di dalam, Nat. Jangan nakal. Ibu belum selesai menjahit bagian terbaikmu. Pintu kamar terbuka perlahan. Aku segera bersembunyi di bawah kolong tempat tidur yang tertutup sprei panjang yang sudah menguning. Dari celah kain, aku melihat sepasang kaki ibu yang bengkak dan pucat masuk ke dalam ruangan. Ibu tidak menggunakan alas kaki. Kuku kakinya tampak hitam dan pecah-pecah, seolah dia sering menggali tanah dengan kaki telanjang. Ibu berjalan menuju meja rias. Dia berhenti tepat di depan gunting yang tadi aku jatuhkan. Suasana menjadi sunyi senyap, sampai-sampai aku bisa mendengar suara detak jam dinding yang seakan berdetak di dalam kepalaku sendiri. Ibu membungkuk, mengambil gunting itu, dan mengelusnya seperti sedang mengelus tangan seorang bayi. Kamu sudah tahu ya, Rian, gumam ibu. Suaranya berubah, tidak lagi serak sedih, tapi dingin dan datar. Kamu pikir, kamu spesial. Kamu hanya kain sisa. Kamu hanya wadah yang ibu buat agar ibu tidak gila. Tapi ternyata kain pun bisa punya rasa ingin tahu yang terlalu besar. Ibu tiba-tiba menunduk. Wajahnya muncul di depan celah sprei tempatku bersembunyi. Matanya melotot. Pupilnya tidak bergerak sedikit pun. Aku menahan napas. Meskipun sebenarnya, aku tidak benar-benar butuh bernapas. Tangan ibu yang kurus dan kuat merengsek masuk ke kolong, mencoba mencengkeram kakiku. Aku menendang sekuat tenaga. Rasanya aneh. Kakiku yang kaku menghantam tulang kering ibu dengan suara buk yang tumpul. Aku berhasil merangkak keluar dari sisi lain tempat tidur dan berlari menuju jendela. Aku mencoba membuka papan kayu yang memaku jendela itu. Tapi tangan kecilku yang terbuat dari kayu dan kapas tidak cukup kuat. Ibu berdiri, memegang jarum panjang yang sudah dipasangi benang merah darah. Jangan pergi, Rian. Di luar sana hujan, kamu akan basah, kainmu akan berjamur, dan kamu akan membusuk. Hanya di sini, kamu bisa abadi. Teriak ibu sambil menerjang ke arahku. Aku menghindar,
berlari keluar kamar menuju lorong gelap. Pikiranku hanya satu. Aku harus menemukan anak tanpa mata itu lagi. Dia tahu sesuatu. Dia sudah di sini lebih lama dariku. Aku kembali ke ruangan gelap di pojok belakang, membanting pintunya dan menguncinya dari dalam. Anak tanpa mata itu masih duduk di sana. Dia mendongak, seolah bisa merasakanku. "Kamu sudah membuka mulutmu," bisiknya, "tapi itu tidak cukup. Ibu punya kunci untuk semua engsel tubuh kita. Dia yang merakit kita. Dia yang bisa membongkar kita dalam sekejap." "Bagaimana cara menghentikannya?" tanyaku. Suaraku terdengar aneh, seperti suara angin yang keluar dari botol pecah. "Cari jantungnya," jawab anak itu. "Bukan jantung di dalam dadanya. Ibu sudah tidak punya itu. Cari jantung yang dia simpan di dalam kotak musik di bawah pohon Kamboja. Itu adalah satu-satunya alasan kenapa kita semua, benda mati ini, bisa bergerak. Selama kotak itu berputar, kita adalah budaknya. Jika kotak itu berhenti, kita bebas atau kita hancur." Tiba-tiba, pintu ruangan itu bergetar hebat. "Brok, brok!" Ibu mulai memukul pintu dengan kapak kecil yang biasa dia gunakan untuk membelah kayu bakar. Papan pintu mulai retak. Aku melihat ke arah jendela kecil di ruangan itu yang posisinya sangat tinggi. Aku tidak punya waktu lagi. Aku melihat tumpukan kakak-kakakku yang duduk kaku di kursi mereka. Dengan perasaan bersalah, aku menarik tubuh-tubuh tanpa nyawa itu, menumpuknya satu persatu di bawah jendela tinggi tersebut. Tubuh mereka terasa ringan namun kasar, seperti tumpukan boneka loak yang sudah dibuang. Satu persatu aku memanjat punggung mereka. Saat aku berada di puncak tumpukan, pintu ruangan itu hancur total. Ibu berdiri di sana, rambutnya yang putih acak-acakan, matanya merah menyala karena amarah. Dia melihatku sudah berada di ambang jendela. "Turun, Rian, kamu akan rusak di luar sana," teriaknya sambil melempar kapak kecil itu ke arahku. Kapak itu melesat, memotong sedikit bagian bahu kananku hingga kopas-kopas putih berhamburan keluar. Aku tidak peduli. Aku melompat keluar jendela, jatuh ke atas tanah, berlumpur di bawah guyuran hujan deras. Tanah itu terasa dingin dan licin. Air hujan mulai meresap ke dalam kulit kainku, membuat tubuhku terasa berkali-kali lipat lebih berat. Setiap langkahku terasa seperti menyeret beban beton. Aku merangkak menuju pohon Kamboja besar yang berdiri angkuh di belakang rumah. Pohon itu tampak seperti tangan raksasa yang mencoba menggapai langit hitam. Di bawah pohon itu ada gundukan tanah kecil yang tidak ditumbuhi rumput. Dengan jari-jariku yang mulai lembek karena air, aku mulai menggali. Lumpur masuk ke sela-sela kaitanku, mengotori bagian dalam tubuhku yang putih. Semakin dalam aku menggali, aroma bunga Kamboja yang busuk semakin menyengat. Tiba-tiba, jemariku menyentuh sesuatu yang keras, sebuah kotak kayu kecil yang dibungkus kain kafan yang sudah kusam. Aku menariknya keluar. Di saat yang sama, aku mendengar suara langkah kaki berat di belakangku. Ibu sudah berdiri di sana, tanpa payung, membiarkan tubuhnya basah kuyup. Dia memegang sebuah jarum raksasa, jarum yang biasa digunakan untuk menjahit karung goni. "Kembalikan kotak itu, Rian." Suara ibu kini terdengar memelas, hampir seperti anak kecil yang ketakutan. Itu adalah satu-satunya cara ibu bisa mendengarnya bernapas. Kalau kotak itu berhenti, duniamu juga akan berhenti. Aku menatap kotak musik itu. Dari dalamnya terdengar suara dentingan pelan. Ting, 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 ting. Suara musik Nina Bobo yang sangat menyedihkan. Musik itulah yang selama ini memberiku energi untuk bergerak, memberikan ilusi bahwa aku hidup.
Ibu melangkah maju. Jarumnya sudah siap untuk ditusukkan ke leherku. Kamu bukan Ryan yang asli. Kamu hanya boneka yang ibu beri nama Ryan. Kalau kamu hancurkan kotak itu, kamu tidak akan pernah ada lagi. Kamu akan kembali menjadi tumpukan kain tak berguna. Apa kamu siap untuk benar-benar mati? Aku melihat ke arah jendela rumah, di mana anak-anak lain masih terperangkap di dalam kegelapan. Jika aku berhenti, mereka juga akan bebas dari penderitaan ini. Aku memegang kunci pemutar di samping kotak itu. Tanganku gemetar. Hujan semakin deras, seolah-olah langit sedang ikut menangis bersamaku. Ibu berteriak dan menerjang ke arahku dengan jarumnya. Aku menutup mata. Dan dengan satu gerakan pasti, aku memutar kunci itu ke arah yang berlawanan dengan paksa. Ibu menerjangku. Ujung jarum raksasanya sudah menyentuh kulit kain di leherku. Tapi gerakannya tiba-tiba melambat, sangat lambat. Wajahnya yang penuh amarah perlahan-lahan berubah menjadi ekspresi kosong yang mengerikan. Aku memutar kunci itu sekali lagi dengan tenaga terakhirku. Krak! Mekanisme di dalam kotak kayu itu patah. Denting musik Nina Bobo itu terhenti di nada yang paling tinggi. Seketika itu juga, dunia di sekitarku seolah kehilangan warnanya. Aku melihat ke arah ibu. Tubuhnya yang tadinya tampak seperti manusia biasa, mulai mengelupas di bawah guyuran air hujan. Kulitnya yang pucat ternyata hanyalah lapisan lilin tebal yang kini meleleh, menyingkap apa yang ada di baliknya. Kerangka kayu yang dibalut dengan gulungan goni tua. Ibu bukan manusia. Ibu juga adalah boneka. Dia adalah boneka pertama yang dibuat oleh rasa duka yang sangat mendalam, yang entah bagaimana berhasil mencuri nyawa dari kesedihan seorang ibu yang asli bertahun-tahun yang lalu. Ibu menatapku dengan mata kancing yang mulai terlepas. "Terima kasih, Ryan," bisiknya, dan suaranya kini terdengar seperti gesekan daun kering ibu. Sudah lelah menjahit. Tubuh ibu ambruk ke tanah berlumpur, hancur menjadi tumpukan kayu, kapas, dan kain perca yang tak lagi memiliki bentuk. Di saat yang sama, aku merasakan kakiku mulai mati rasa. Rasa dingin yang luar biasa menjalar dari ujung jari kakiku menuju dadaku. Sendi-sendiku terkunci. Aku tidak lagi bisa merasakan beratnya air hujan yang membasahiku. Aku melihat ke arah jendela lantai atas. Di sana, wajah-wajah kakak-kakakku yang tadinya kaku mulai menunduk. Mereka tidak lagi dipaksa untuk hidup dalam kepura-puraan. Mereka akhirnya bisa beristirahat. Pandanganku mulai mengabur. Aku jatuh telentang di samping gundukan tanah di bawah pohon Kamboja. Di saat terakhir penglihatanku, awan hitam di langit mulai tersingkap, menyingkap cahaya bulan yang pucat. Cahaya itu jatuh tepat di atas wajahku. Aku tidak lagi merasa takut. Aku tidak lagi merasa sakit. Aku merasa ringan. Seolah-olah beban kapas dan jerami di dalam tubuhku telah terbang di bawah angin. Pagi harinya, seorang warga desa yang melintas di perkebunan karet itu menemukan pemandangan yang aneh di belakang rumah tua yang selama ini dianggap angker. Di bawah pohon Kamboja, tergeletak tumpukan boneka kain yang sudah hancur terkena hujan. Di tengah-tengahnya ada sebuah boneka anak laki-laki yang mulutnya robek, memeluk sebuah kotak musik kayu yang sudah rusak. Warga itu membuang tumpukan sampah kain itu ke dalam sebuah tungku pembakaran sampah di pinggir jalan. Saat api mulai melahap kain-kain tersebut, asap hitam membumbung tinggi ke langit. Dan konon katanya, di dalam suara gemertak api, orang-orang masih bisa mendengar suara Nina Bobo yang sangat lirih. Suara seorang ibu yang akhirnya bisa memeluk anaknya dalam tidur yang abadi. Jangan bangunkan ibu, karena sekarang ibu dan anak-anaknya sudah tidak perlu lagi menjahit luka apapun.